kita akan masuk ke materi ketiga terkait dengan evaluasi pengelolaan BOS di sekolah dasar. Evaluasi pengelolaan BOS ini akan disampaikan dari pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Telah bergabung bersama kami Ibu Agustina Susabdo dari sebagai auditor utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Selamat siang Ibu Agustina. Selamat siang Mas Ginanjar. Baik Ibu, sehat saya? Ibu? Alhamdulillah. Dengar Ibu agak kecil, agak kecil Ibu. Iya. Agak besar loh ini. Kecil. Baik. Nah, sudah. Baik, okay. Sudah jelas Ibu Agus. Ya. Ibu Agus, ini materi terakhir, namun menurut kami ini materi yang tidak kalah penting dari dua materi sebelumnya, karena di daerah banyak sekali memang pertanyaan terkait dengan pemeriksaan dan evaluasi. Sebagaimana tadi closing Pak Supri, bahwa mudah-mudahan tidak ada lagi temuan-temuan dari pihak terkait, Ibu. Oke. Siap ya Bu, nanti ini tentang evaluasi pengelolaan BOS, waktunya 45 menit Ibu pemaparan, nanti disambung dengan tanya jawab. Oke. Kepada Ibu Agustina Susabdo, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat. Mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak dan kecil ya, maklum ini hari Kamis, jadi mohon maaf. Yang terhormat Bu Direktur, apabila masih ada, kalau Direktur biasanya kan tugasnya biasa banyak, Zoom juga banyak di mana-mana. Selamat siang Bu Direktur, salam kenal dari Bu Agustina. Yang terhormat juga dua narasumber tadi yang sudah memaparkan bahan-bahan paparannya bagus sekali ya. Pribadi saya malah menambah wawasan dari paparan dari Ibu Sri dan Pak Pri tadi, alhamdulillah bisa kami serap. Terus yang ini Mas Ginanjar, ini peserta dari sekolah-sekolah ya, guru-guru ya. Betul Ibu, dari guru-guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia Bu. Kebetulan ini yang memantau tadi sampai 4.200. Luar biasa, sekolah dasar ya. Oke. Saya ulangin lagi, salam sehat semua. Semoga yang hadir di sini jauh dari pandemi COVID-19. Jauh COVID berhenti, alhamdulillah kita yang ada di sini tidak akan terdampak akibat dari COVID tersebut. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang tidak bisa saya lihat wajahnya satu persatu, yang saya lihat hanya Mas Ginanjar ini, ya Mas Ginanjar sama-sama alumni dari UGM, saya juga iya, tapi saya orang tua. Saya di Inspektorat ini sudah jadi auditor sudah 38 tahun. Nah, Mas Ginanjar belum lahir mungkin, saya sudah jadi auditor. Ya. Nah, ini Ibu, salam bulak sumur Ibu. Salam bulak sumur, salam cemara 7 ya. Ini Bapak Ibu sekalian, hasil pengawasan dana transfer daerah, kenapa saya memaparkan penggunaan dana BOS di tahun 2020 ya. Karena untuk tahun 2021 ini baru kami rencanakan akan kami laksanakan audit di sekitar bulan Oktober November ya, kalau tidak ini ya. Ini baru kita godok terus dan akan kita lakukan pengawasan kemungkinan di triwulan terakhir. Untuk itu, karena dari pihak Direktorat SD, Inspektorat diundang untuk dijadikan narasumber dalam webinar ini, jadi bahan yang saya ambil adalah hasil pengawasan dana transfer tahun 2020. Kami tidak punya bahan lagi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui yang ada di jauh sana, yang tidak bisa kami lihat satu persatu mukanya, ini kami dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sekitar 5 tahun ya kami ya, atau 5 atau 6 tahun ya, kami tidak pernah melakukan pengawasan dana transfer daerah, yang non-fisik diantaranya adalah BOS. Kenapa? Karena kewenangan untuk pengawasan ini sudah dilimpahkan, otonomi daerah ya, sudah dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kota bila itu adalah pendidikan dasar, dan Inspektorat Provinsi bila itu pendidikan menengah. Tetapi berhubung sesuatu hal, Pak Menteri kita butuh data tentang BOS, perlu mengetahui sejauh mana penggunaan BOS di lapangan, kami ditugaskan oleh Pak Menteri melalui Bu Irjen kami untuk melakukan audit dana BOS. Oke. Karena kewenangan kami
kewenangan kami secara penuh untuk melakukan audit itu tidak sepenuhnya seperti para inspektor yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi, maka kami dalam melakukan pengawasan dana transfer daerah atau BOS ini, kami melakukan kerjasama MOU dengan 3 kementerian. Next, coba lanjut. Next. Nah, ini ya. Dasar hukum. Kenapa yang Bapak Pak Pri tadi bisa mengungkapkan, bisa menyajikan untuk tahun 2001 dan Ibu tadi Bu Sri juga untuk tahun 2001. Kenapa Bu Agustina tahun 2020? Ya, karena kami melakukan kegiatan audit itu adalah kegiatan-kegiatan pemanfaatan BOS di tahun 2020. Yang untuk 2021 kita nanti akan melakukan webinar lagi di akhir tahun, baru Bu Agustina bisa mengungkapkan, menyampaikan materi yang pengelolaan dana BOS di tahun 2021. Untuk itu, pedoman kami, dasar hukum kami, karena inspektorat tanpa dilandasi dengan dasar hukum itu bukan inspektorat. Kami semua akan kembali kepada dasar hukum. Ini yang mendasari kami melakukan audit dana BOS. Ya. Terakhir, kami sebelum ke lapangan, kami melakukan MOU dulu, walaupun sampai sekarang MOU-nya secara resmi belum ditandatangani, ya, tapi kami sudah melakukan pengawasan dana BOS. Ya. MOU kami bersinergi dengan Inspektorat Dalam Negeri, Inspektorat Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam audit ini pun inspektorat itu kan ada 5 ya, Inspektorat 1, 2, 3, 4, dan investigasi. Kami akan melakukan audit dana BOS atau pemantauan dana BOS itu kewenangannya hanya ada di Inspektorat 2 ya, untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Nanti kalau kita bicara lagi SMK kan sudah divokasi. Nanti akan yang melakukan pemeriksaan itu ranahnya adalah Inspektorat 1 ya. Ini Bu Tina akan menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan di tahun 2020 yaitu di pendidikan dasar dan di pendidikan menengah, yang masalahnya itu sementara ini belum bisa kami pilah. Masalahnya yang SD itu opo, SMP opo, SMA opo, dan seterusnya ya. Tapi gambaran umumnya hasil audit kami dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tingkat menengah umum itu hampir sama permasalahan yang kami jumpai di lapangan. Next. Ini Bapak Ibu yang terhormat, Mas Ginanjar, kalau sampai nanti mau pengen jadi auditor, ini gambaran kami. Karena auditor yang ada di inspektorat itu sebagian besar mau pensiun ini, jadi kami nanti akan collab nih kekurangan auditor, padahal harapan kami sangat besar dengan pendidikan tinggi masuk di kementerian kita. Kami sangat kekurangan auditor. Ya. Tapi melalui jenjang yang rumit nanti kalau mau masuk auditor, tapi nggak apa-apa kalau bagi yang muda-muda monggo. Ya. Ini kami jadi sebelum melakukan pengawasan atau pemantauan dana BOS, kami akan menyusun pedoman. Ini Bapak Ibu. Jadi inspektorat itu, Inspektorat Pendidikan dan Kebudayaan itu kalau turun tidak ujuk-ujuk turun gitu saja, ya. Kami melalui proses yang agak panjang. Ya. Kami menyusun pedoman karena itu ranah kewenangannya masih ada di Kemendagri dan penyaluran dana BOS itu dari Kementerian Keuangan langsung ke sekolah-sekolah, maka kami akan melakukan penyusunan pedoman duduk tiga lembaga ini bersama-sama. Ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Inspektorat 2, ya, dari Irjen Kemendagri dan dari Keuangan. Kami duduk bertiga menyusun pedoman untuk pengawasan dana transfer daerah. Setelah kami menyusun itu, nanti oleh tim, ini dibentuk Satgas ya, di Inspektorat Jenderal itu dibentuk Satgas yang menangani BOS ini, dibentuk Satgas. Setelah itu kami menyusun namanya aplikasi cegah. Jadi di Inspektorat Jenderal, khususnya di Inspektorat 2, sudah mempunyai aplikasi pembangunan dan pengembangan aplikasi cegah. Ini kami sudah punya ini ya. Di tahun 2020 ini kami ngebut pekerjaan kami. Walaupun ini masih belum sempurna ya, nanti kita jalan terus akan kita sempurnakan. Kami sudah punya aplikasi cegah. Dari aplikasi cegah itulah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember, 3 hari,
kami melakukan penjaringan data via online. Apa data yang kita jaring adalah RKAS, ya, RKAS dari sekolah-sekolah yang kami jaring melalui dinas kabupaten, kota maupun provinsi. Ya. Dari data jaring ini, dari data 1 sampai dengan 3 Desember ini, kami mendapatkan 100 sekolah. 100 sekolah yang meliputi SD, SMP, SMA. Ya. Kami dapat 100 data RKAS yang kami jaring melalui RKAS ini. Dari ini kami memilah, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember itu, masuk data-data itu kami pilah. Kami pilah kalau di inspektorat itu, kami punya kategori. Kategori yang berisiko rendah, berisiko sedang, dan berisiko tinggi. Kami kalau akan melakukan audit, kami lihat komposisi jumlah auditor dan komposisi keuangan yang tersedia. Untuk itu, tim yang pengolah data tadi itu mendapatkan ada sekitar kurang lebih 50% ya, mungkin ya, 50% dari data yang masuk itu berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Untuk yang berisiko tinggi itulah kami kemarin mendatangi lokasi-lokasi untuk sampling. Kami juga mendatangi ke sekolah-sekolah itu bekerja sama dengan auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Kota maupun provinsi, ya. Kami terjun di tanggal 13 sampai 19 Desember. 7 hari kami terjun untuk melakukan audit dana transfer dana BOS di tahun 2020 ini. Next. Bapak Ibu yang hadir di sini, seandainya waktu tanggal 13 sampai 19 Desember, termasuk yang kami sampling, mungkin Bapak Ibu juga akan tahu nanti untuk di tahun 2021 juga, bisa juga kami sampling, bisa juga tidak kami sampling. Ini Bapak Ibu, dari 34 provinsi ya, 34 provinsi, kami hanya mengambil 3 provinsi, ya, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta. Padahal di provinsi-provinsi yang di luar 3 ini masih banyak yang berisiko tinggi, yang waktu kita melakukan penjaringan data itu banyak. Tapi karena kami memikirkan juga ya, kami tidak mau gambling, gini. Di era pandemi itu sangat susah melaksanakan kegiatan pelaksanaan audit secara turun ke bawah, ya. Termasuk saya tidak mau kalau melakukan audit langsung turba ke bawah karena risiko pandemi. Ternyata memang sudah banyak teman-teman kita yang jatuh bangun karena melaksanakan Perjadin dan kena COVID. Nah, ini risikonya memang terlalu gede, maka atas kebijakan kita yang ada di Inspektorat 2, waktu itu inspektor kami Pak Abi mengambil kebijakan, ambillah sampling yang terdekat saja, ya, karena ini kita baru melakukan awal audit dana BOS dengan kerjasama dengan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kabupaten Kota, yaitu kami ambil Banten kami ambil Kota Serang, karena itu Kota Serang, karena kota kami ambil semua ialah pendidikan SMA, ya. Terus di Kota Tangsel kami ngambil di Pamulang dan Serpong. Untuk DKI Jakarta itu kami hanya mengambil 2 sampling, yaitu SMA 33 dan SMAN 99. Yang SD SMP tidak, ya. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Kalau DKI itu sangat bagus ininya ya, untuk penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung didemkan di dalam satu bank ini Bank DKI. Nanti penyalurannya juga diatur oleh DKI, memang lain daripada yang lain karena memang punya kekhususan. Jawa Barat kami mengambil Kota Depok karena memang dekat ya dari Jakarta ya, kita naik mobil saja sudah nyampe itu, plok begitu. Tidak usah pakai pesawat, tidak usah pakai kereta. Ini sudah nyampe. Dan Kota Bandung kita juga datang ke situ. Untuk Jawa Barat juga kami ngambil Kabupaten Bogor. Nah, ini Bu Tina waktu itu ada di Kabupaten Bogor karena pakai mobil saja sudah sampai di Kota Bogor. Untuk sampling-sampling yang kami utarakan di sini, ada 3 provinsi ini, itu dari data yang masuk tadi ada 100 ya, 100 data RKAS yang masuk ke aplikasi kita tadi itu. Dari 100 tadi kita memilih 42 sekolah yang kita datangi, ya, 42
sekolah baik negeri maupun swasta jenjang SD, SMP dan SMA. Untuk jenjang SD ya dari 42 ini hanya 12. Hanya 12 Mas Ginanjar. Luar biasa kan? Hanya 12. Baik, Ibu. Hanya 12 ya, Bu. Nah, begitu tidak akuratnya data kalau kita membuat suatu tabulasi simpulan ya untuk mengatakan bahwa pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar tuh blank. Itu tidak bisa akurat karena berapa ribu sekolah dasar itu yang ada di Indonesia yang menerima saluran dana BOS. Itu tidak bisa terjangkau. Bapak Ibu, ini saya gambarkan ya, begitu masih miskinnya ya fungsi pengawasan di Indonesia ini. Sangat miskin, ya. Saya waktu itu di Kabupaten Bogor. Ini saya ceritakan. Di Kabupaten Bogor itu menurut sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, itu jumlah sekolah di sana itu negeri dan swasta 6.000 kurang lebih ya. 6.000 sekolah. Yang kita audit ini hanya 8 dari 6.000 sekolah, Bapak Ibu. Ya, luar biasa enggak? Ini maka Bapak Ibu selaku kepala sekolah adalah gerbang nomor 1 masuk neraka bila tidak amanah melaksanakan amanah negara ini, pengelolaan dana BOS ini ya. Karena memang untuk pengawasan sangat miskin, Ibu, ya. Untuk Kabupaten Bogor contohnya, kurang lebih dan Kabupaten Bogor itu katanya itu paling besar jumlah sekolah di seluruh Indonesia. Oke. Dari 6.000 sekolah itu hanya bisa kita audit 8 sekolah. Oke. Dari 8 sekolah ini, menurut informasi dari Inspektorat Kabupaten Kota, mereka itu belum pernah melakukan pengawasan dana BOS. Luar biasa enggak ini Mas Ginanjar nih? Luar biasa, dana BOS itu belum ada yang mengawasi. Luar biasa enggak ini? Baru gedek-gedek ya. Setelah kami dari tim Inspektorat 2 terjun ke lapangan ternyata aduhai. Begitu ngelus dodo ya. 38 tahun saya menjadi auditor ngelus dodo. Ini dana yang dikucurkan oleh negara itu tidak hanya SD saja ya. Semua jenjang itu triliunan loh. Tidak ada yang mengawasi secara terprogram, terstruktur dengan rapi apalagi menyeluruh. Bagaimana? Padahal unsur manajemen terakhir adalah pengawasan. Ini tidak ada yang ngawasi. Tapi saya percaya yang ngawasi Gusti Allah. Makanya kalau ada apa-apa, ibu-ibu nanti yang ganjar juga Gusti Allah. Karena kalau dari aparat pemerintah sangat miskin untuk melakukan pengawasan dana BOS itu tadi. Ya, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti di tahun 2021 kami masuk ke sekolah Bapak Ibu berarti musibah. Ya, karena Bapak Ibu itu kalau diperiksa oleh kami itu musibah, nggak senang sebenarnya itu kami tahu. Nah, jadi yang nanti yang kena sampling itu wah dapat musibah. Tapi kalau saya itu sebenarnya bukan musibah loh itu. Ya Mas Ginanjar ya, jangan musibah ya. Harusnya itu betul, Ibu. Harusnya berkah kan? Berkah ya, Bu. Harusnya berkah. Tapi itulah faktanya kalau kita melakukan audit ini ya. Semoga di sini nanti tidak ada pertanyaan karena pertanyaan sudah kita tuntaskan di lapangan ini. Jengkel saya ini pengawasan ini sangat minim sekali nih Mas Ginanjar nih. Ini ya. Ibu. Contohnya di Kabupaten Bogor tadi itu. Next lanjut. Ini ya. Oke, lanjut ya. Ini permasalahan yang kita temukan di tahun 2020 kita melakukan pengawasan dana BOS. Nih. Ya, ini hanya sekelumit saja kita tampilkan ya, karena kalau yang kita nanti menampilkan secara penuh itu nanti sebenarnya belum bisa kita paparkan karena itu merupakan bahan masukan kepada Pak Menteri dan Bu Irjen kita. Jadi yang gambaran ini saja, semoga nanti Bapak Ibu dalam mengelola dana tahun 2021 jangan begitu. Saya juga greget tuh sama pemerintah ini ya. Pemerintah ini greget saya, termasuk saya ini greget. Saya ngomong aja terus terang. Ini sudah tahu ya, di tahun 2020 di bulan Maret, oke, Mas Ginanjar, itu kan sudah pandemi COVID-19. Oke. Ya, tapi mindset pengambil keputusan yang ada di pusat maupun pelaksana yang ada di sekolah-sekolah itu seolah-olah kita bukan pandemi. Ya, padahal pandemi itu selalu
wow luar biasa ya, berubah semuanya harusnya. Ini seolah-olah pembelajaran di sekolah itu masih tatap muka, ya kan? Dengan manisnya anak-anak duduk mendengarkan guru ngomong, seolah-olah begitu padahal tidak ada kegiatan yang seperti itu. Malah menteri kita atau presiden kita ngomong, untuk tahun 2020 waktu era pandemi, peningkatan mutu itu adalah nanti dulu. Pokoknya pertama adalah kesehatan. Oke. Tapi tujuan BOS disalurkan apa? Untuk memperluas akses dan peningkatan mutu. Ya, kita ketemu di sekolah-sekolah ya, yang jeli itu ketemu permasalahan-permasalahan. Memang yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Sri dan Bapak Pri tadi ya, ini yang diperbolehkan ada 10 blok. Ini yang tidak diperbolehkan blok. Memang sekolah pada umumnya sudah mentaati. Tapi ternyata para auditor itu jeli, bukan itu. Dari kuantitas dan kualitas action mereka dalam pemanfaatan dana BOS itu seolah-olah pandemi ini seolah-olah dibuat tidak pandemi. Dari RKAS-nya juga begitu. Ya, padahal RKAS kan bisa dievaluasi ya, bisa dirubah, bisa ya. Itu juga tidak dirubah. Padahal ini pandemi. Kebijakan petunjuk teknis juga begitu. Tidak ada perubahan gitu. Seolah-olah ini bukan pandemi gitu loh. Ini yang membuat kasihan negara ini, duit-duit utang semua ini. Berapa triliun yang makanya Bu Sri Mulyani wajarlah kalau marah sering-sering ya. Gemerget soalnya. Ya. Ini contohnya jumlah temuan yang dari 42 sekolah ini ya, ini hanya 132 temuan. Hanya 132 temuan. Kenapa Bu Tina ngomong hanya 132 temuan? Karena kita banyak teposelironya, ya. Banyak teposeliro. Tidak semua temuan yang kita dapatkan di lapangan itu kita angkat sebagai kertas data temuan. Karena kita masih bertenggang rasa. Karena apa bertenggang rasa? Karena kita baru melakukan audit secara penuh, baru pertama. Yang kedua, kegiatan itu sudah dilaksanakan. Contohnya, umpamanya rehab, yang sarana prasarana itu rehab ya. Itu kan kalau rehab besar kan tidak boleh. Itu sudah dilakukan, umpamanya begitu ya, sudah dilakukan. Terus gimana? Ada itu dilaksanakan. Masa kita mau suruh setor duitnya? Kepala sekolah atau tim BOS sekolah suruh nyetor duit, kelimpungan kan, disantet nanti auditor nanti. Nah itu, nah contoh-contohnya seperti itu loh, yang itulah auditor itu susahnya membuat jas nanti di lapangan. Teori oke, berbunyi begitu, giliran di lapangan nanti sangat berbeda. Kita yang mengambil keputusan itu yang sangat berat kita, amanah kita di situ itulah. Ini Mas Ginanjar, ini kita selaku auditor, yang seperti Bu Sri sampaikan tadi manis sekali. Yang Pak Pri manis sekali, giliran di lapangan, coba sampean lihat itu, di daerah-daerah, apalagi di pelosok-pelosok, nangis air mata ini. Nah udah, ini ya, ini 132 temuan itu yang hanya diangkat oleh auditor, masih banyak yang tidak diangkat dan tidak usah disebutkan. Dari 132 temuan ini yang kita periksa ya, dari 42 ini ya, 42 sekolah tadi ya, anggaran yang kita periksa ini sekitar 28, sekian miliar ya, 28 titik miliar. Padahal dana yang diturunkan ini kita jangan bicara SD saja lah, walaupun ini ranahnya SD ya, hampir sama kok. Karena petunjuk teknis BOS itu juga SD, SMP, SMA sama. Nah, ya. Ini triliunan. Hanya yang bisa kita audit 0,000 tek. Kita kalau menyimpulkan kan tidak bisa kan? 0,0 tek. Nah, Mas Ginanjar tadi kan dari statistik kan tadi ya, kalau nggak keliru ya. Ya betul Ibu. Nah, ngono lo gambarannya lo. Coba 0,0 sekian tek. Nah gitu. Luar biasa kan? Luar biasa negara kita ini. Wah luar biasa. Besar debiknya, manusianya juga macam-macam. Dana yang disalurkan negara juga tidak kelewat, banyak sekali untuk pendidikan ini. Bisa dikatakan 20% untuk APBN. Di dunia pendidikan, Bu Sri Mulyani juga mana kalau dikatakan untuk perluasan akses, mana kalau dikatakan untuk peningkatan mutu, gitu ya. Itulah tanggung jawab pengelola yang ada di pusat maupun sekolah-sekolah ini. Kalau Bu Tina kan, Bu Tina auditor memeriksa wae. Enak kan jadi pemeriksa, nah, tapi tetap amanah ini ya. 132 temuan, jadi ada pengembalian bentuk setoran ke negara ini 1 miliar sekian. Kecil kan?
karena ada beberapa teman, ada beberapa tim yang tadi ada di 3 provinsi tadi tidak suruh setor, ya, karena masih diberi apa, kalau ada kerugian negara tidak suruh setor, suruh disilvakan. Oke, Bapak Ibu tahu silva ya. Jadi gini, nanti kalau Bapak Ibu di tahun anggaran 2020 ini kalau masih ada sisa dana bisa dipakai digabung di tahun 2021. Namanya disilvakan. Tapi kalau ada hasil pemeriksaan, itu ada kerugian negara, harus disetor kemana? Harus disetor ke kas negara. Karena kerugian negara. Karena dana ini disalurkan dari Kementerian Keuangan langsung ke sekolah tanpa melalui rekening daerah. Oke, langsung ke sekolah. Jadi kalau ada hasil pemeriksaan, itu disetor ke negara. Karena inilah kemarin kami juga sudah berbincang dan saya pribadi minta sama Kementerian Keuangan untuk membuat akun setoran. Ini dari Kementerian Keuangan juga, karena tidak, atau dari kementerian kita juga tidak ngeh bahwa kalau ada semacam kerugian negara, walaupun penggunaannya itu fleksibel, sekolah diberi kemerdekaan, ini belajar merdeka, tetap aja kita dari inspektorat kalau itu memang ada kelalaian, harus ada pengembalian ke negara, setor harus ke negara, tidak ada kata-kata fleksibel. Fleksibel oke bagi pengelola, tapi kalau kita bagi pemeriksa tidak ada fleksibel, ya. Nah, kalau memang itu harus disetor ke kas negara, kami setor ke kas negara, harus disetor ke kas negara. Ini kelemahan dari kementerian mana itu, keuangan atau kementerian kita yang belum ada akun secara khusus untuk penyetoran apabila terjadi hasil pemeriksaan tadi ya, yang harus setor ke kas negara. Ini mohon, tapi kemarin sudah saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan dan insya Allah nanti di 2021 ini akan ada akun tersendiri untuk bentuk-bentuk apabila ada terjadi sesuatu di sekolah itu, dana itu harus dikembalikan, disetor ke kas negara. Ini dari 132 temuan tadi, temuan yang terbanyak adalah kelemahan sistem pengendalian internal. Ini ada sekitar 49%. 49,2% ini kelemahan sistem pengendalian internal ya. Terus nilai nominal sebanyak nilai nominal temuan terbanyak yaitu aspek kepatuhan. Nah, ini aspek kepatuhan ini ada sekitar hampir 700 juta ya, karena memang dana yang kita periksa kecil. Jadi yang ini juga masih kecil ini ya. Ini nanti akan ketemu nih angka-angka ini di rincian temuan. Coba ya. Next. Siapa yang menjadi ini untuk paparan tadi ini? Ini untuk rekapitulasi. Mas Ginanjar, suara saya kedengeran nggak Mas Ginanjar? Jelas Bu. Jelas ya. Kalau nggak jelas, tolong sampean ngomong ya. Bu Tina nggak jelas gitu ya. Karena Bu Tina itu wong tua harusnya kenceng sampean ngomongnya. Oke. Baik Ibu. Ya. Untuk 132 temuan tadi ya, dikategorikan masalahnya menjadi 36 ya kalau nggak keliru ya. Ya, 36. Gitu, Mas Ginanjar. Cara kita menuangkan, mentabulasi, mengkompilasi temuan itu begitu. Nanti kalau saya menjadi auditor ya. Dari 132 tadi, ditabulasi, kita dikategorikan menjadi 36 temuan. Temuan itu yaitu pertanggungjawaban kegiatan keuangan tidak memadai. ASN, PNS menerima honor dari bos. Masih banyak sekolah-sekolah itu, ASN yang menjadi bendahara, menjadi panitia apa masih menerima honor dari bos. Kelebihan pembayaran ATK. Nah, ini Ibu Bapak, ini nanti di lapangan Ibu Bapak harus waspada. Ini Mas Ginanjar nih mau belajar jadi auditor nih. Untuk kelebihan pembayaran ATK, konsumsi, fotokopi, listrik, transport, upah tukang dan sebagainya. ATK, kami para auditor wis sesuai nih ya. DE beli wis melalui Siplah ya, terus ada bukti pertanggungjawabannya sudah dibukukan ya. Kita auditor balik, plek. Ini kan era pandemi, ya kan? Masuk pengadaan
ATK besar-besaran, padahal pembelajaran tidak ada tatap muka, via daring. Untuk apa ATK besar-besaran ini? Oke, setelah kita cek barangnya ora ono. Ya, padahal secara pengadaan akuntabel dia. Ya, secara logika rasional, jasnya seorang auditor, loh ini pandemi. Nah, ketemu ini di beberapa sekolah ini. Kemungkinan semua sekolah akan begitu. Itu kesejahteraan sekolah ini akan bermain di ATK ini, di antaranya. Oke, ketemu ya, ATK. Atau teman-teman nanti ngecek di gudang, oh masih ada di gudang itu Bu, belum kita gunakan. Tuh, pengadaan ATK besar-besaran, cuman ditumpuk nih gudang. Padahal memang tidak ada pembelajaran tatap muka. Yang begitu-begitu itulah, padahal itu sudah menurut kamu sudah sesuai, menurut teorinya, menurut pertanggungjawaban juga sudah akuntabel. Ketemu ini. Nah, ini kami yang memang tidak ada barangnya, tapi dia beli, nah kita suruh setor uangnya. Nih, banyak ini di sini. Untuk konsumsi juga begitu. Oke, untuk konsumsi umpamanya untuk rapat guru atau MGMP ya atau KKS gitu ya, ngundang rapat gitu. Iya. Banyak gitu ya. KKG apa-apa di sekolah ya, 50 orang atau 100 orang ya, atau 100 orang. Kita mikir ini tim kita. Konsumsi gede-gedean untuk rapat apa tadi itu KKG apa-apa kuwi lah. Masa iya? Distancing. Gitu kan? Distancing. Ngapusi kan? Pol-pole yang rapat itu, mohon maaf ya, saya orang Jogja kok senangnya ngomong ada bahasa Jawanya ini. Mohon maaf. Nah, konsumsi gede-gedean, akhirnya yang ketemu, daftar hadir memang 100 orang, daftar hadir memang benar 100 orang, kwitansi ini 100 orang. Enggak mungkin pandemi akan kumpul 100 orang atau 75 orang. Ternyata memang ketemu. Gayanya auditor mewawancara untuk menggali data informasi ketemu ternyata. Oh ternyata cuma 5 orang atau 6 orang. Jadi kelebihannya berapa? Kita hitung pret, suruh setor. Untuk fotokopi, untuk listrik, untuk transport, untuk upah tukang juga begitu kami ya. Memang sudah sesuai teori, memang sudah sesuai koridor, pertanggungjawabannya sudah akuntabel. Ketemunya di itu. Karena ini pandemi berbeda dengan tidak pandemi. Nah ini Bapak Ibu yang di sekolah, hati-hati ya. Untuk tahun 2021 ini kemungkinan masih pandemi. Walaupun ada pemerintah nanti mengumumkan bulan Juni atau Juli itu bisa tatap muka. Ya moga-moga saja bisa. Kalau tidak bisa kita mengantisipasi ya. Jangan neko-neko seperti di tahun 2020. Hati-hati itu. Hati-hati. Ini uang negara semua dan uang utang kebanyakan. Ini. Untuk yang nomor 3 ini hati-hati, kebanyakan sekolah itu. Dan nomor 2 juga iya. Setiap PNS yang melakukan pekerjaan rangkap semacam bendahara dan lainnya jangan diberi honor itu. Nah, nanti akan kesusahan dia mengembalikan ya. Tapi bagaimanapun kami ketemukan itu harus dikembalikan ya, harus dikembalikan ya. Selanjutnya, publikasi laporan dana BOS tidak sesuai ketentuan juga masih ada di sekolah-sekolah lah. RKAS belum disahkan Dinas Pendidikan juga masih ada ini ya, harusnya disahkan oleh Dinas Pendidikan tapi belum disahkan, masih ada ini. Kalau ada di suatu kabupaten malah RKAS-nya itu dibimbing oleh dinasnya. Jadi RKAS antara satu sekolah dengan sekolah yang lain sama dibimbing RKAS-nya ini. Kami ketemukan juga itu begitu ya, terutama di kabupaten yang dekat dengan Jakarta ini pernah penyalahgunaan dana BOS juga sampai dibawa ke ranah kejaksaan. Hati-hati. Ya. Persetujuan penggunaan dana BOS, tim BOS sekolah, guru dan komite sekolah belum ada. Ini persetujuan penggunaan dana BOS belum ada, tapi dana BOS wes dipakai, dimanfaatkan. Biasanya kepala sekolah ini rekomendasi dari kepala sekolah ini. Ya. Inventarisasi dan kodifikasi barang belum dibuat ya, pengadaan barang memang belum diberi kodifikasi ya. Kemungkinan ini teman-teman yang ada di sekolah kan COVID, jadi memang masuk aja digilir hanya 1-2, jadi belum sempat mengkodifikasi. Dan yang kita lihat barang-barang yang diadakan juga ini di era pandemi akan nanti setelah pembelajaran mungkin sudah pada mangkrak ini barang ini juga. Saya tidak tahu ini. Pengadaan barang, pengadaan ATK, pengadaan lain itu kok nggak berpikir ya? Apa ini ya?
ini kan pandemi, barang-barang yang diadakan ini apakah bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran bila nanti dibuka tatap muka gitu loh. Ini yang kami ketemukan di sekolah ini. Perencanaan penyaluran penggunaan dana BOS tidak memadai juga. Kemahalan harga konsumsi listrik barang ini terutama listrik ini ya. Listrik ini kami temukan gede-gedean ini. Kami cocokkan juga dengan apa meteran. Kalau yang meteran, kalau yang tidak meteran itu apa yang pakai apa? Yang pakai kita token ya. Token. Nah, ini token, Bu. Ya. Token sama ini. Ini auditor jeli banget itu, nyocokkan itu, dirinci satu persatu ini. Sekarang auditor itu luar biasa kerjaannya, jelimet ini. Nah, ini ketemu juga ini, didongkrakkan. Soalnya sekolah-sekolah ini sudah biasanya tidak diperiksa, diaudit gitu loh. Nah, ini kok dilalah teko diaudit jebreng, sudah berpuluh tahun dia tidak pernah diaudit ya. Jebreng diaudit. Nah, ini. Jadi pembengkakan listrik, konsumsi juga harganya seandainya 50 dibengkakkan, ini juga ini ketemu ini oleh teman-teman auditor kita. PBJ tidak menggunakan siplah. Nah, ini saya mohon saya secara pribadi dan saya selaku PNS ya, siplah ini kan sudah anjuran dari kementerian kami gitu loh, dan anjuran ini bukan anjuran untuk masuk neraka, untuk masuk surga, ditaatilah ya semua pakai siplah. Dan tadi dari Bu Sri juga kan bagus ya, kalau ada penjual-penjual yang kecil-kecil, dia mau beli di situ supaya gampang, monggo, tapi didaftarkan dulu di siplah. Kan bagusnya begitu kan, bagus kok. Orang ini pandemi ini guru-guru juga tenaga kependidikan yang lain banyak kosongnya kok. Ya tertiblah dalam pengelolaan dana BOS. Yakin saya itu banyak malah pada pelesiran kok. Pada kena COVID itu malah pelesiran gitu. Iya kan? Anak-anak kan via daring juga cuman 1-2 jam sudah males, terus nanti sekolah-sekolah itu menggunakan apa yang daring Zoom itu menggunakan yang pengen yang gratisan yang 40 menit itu. Nanti anak-anak istirahat dulu nah, gitu supaya nanti 40 menit kemudian dibuka lagi kedua, padahal kan semua juga bisa terbiayai dari dana BOS itu loh. Nih. Penggunaan dana BOS tidak sesuai RKS dan perubahan RKS tidak dilakukan. Ini juga banyak ya. Ini jadi RKS itu hanya sekedar formalitas saja. Formalitas untuk acuan di sekolah. Pokoknya ada RKS gitu. Nah, ini. Padahal tidak dijadikan pedoman untuk pemanfaatan dana BOS ini. Saldo uang kas bendara dana BOS melebihi 50 juta. Ini masih ketemu juga ini teman-teman jeli juga ini. Ya, ini. Padahal tidak diperbolehkan ya ini ya, saldo uang kas bendahara dana BOS melebihi 50 juta. Ini bukan di SD nih, ini di SMA ini. Selisih pembayaran dana BOS data siswa tidak sesuai. Ya ini, selisih pembayaran dana BOS nih, ini kami pesan untuk sekolah-sekolah karena kiblatnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan itu mendapat data dari kementerian kita, itu adalah data satu-satunya itu yang dianggap akurat itu Dapodik, ya kan? Ya kan Mas Ginanjar? Betul Ibu. Dapodik. Dapodik, Dapodik, ya. Betul. Dapodik kepada para kepala sekolah. Kenapa Bu Tina ngomong kepala sekolah? Kepala sekolah itu adalah yang penanggung jawab yang utama. Walaupun itu BOS itu ada tim yang ada komite sekolah, ada guru, ada ini, ada itu. Tapi kepala sekolah yang harus bertanggung jawab. Ya, namanya pemimpin. Kepala sekolah pemimpin. Pemimpin yang utama bertanggung jawab. Ya, itu mohon kalau mengupload data di data Dapodik itu yang benar. Ya, karena pihak direktorat itu kan tidak mungkin kementerian tidak mungkin kan memverifikasi satu persatu Dapodik yang lapangan. Ini kami menemukan loh di kabupaten yang dekat dari Jakarta, penggelembungan siswa besar-besaran supaya nek dapat dana BOS gede. Nah, ini luar biasa. Ini pesan ini kepada Bapak Ibu, jangan sampai terjadi penggelembungan jumlah siswa, ya. Karena kasihan negara ini ya, bukan berarti Bapak Ibu senang nanti orang lain yang sengsara, begitu ya. Ini kami temukan ada di tetangga DKI ini yang menggelembungkan jumlah siswa, jumlah peserta didik supaya dapat dana BOS-nya gede. Seandainya kalau SD saja berapa tadi 900 kali sekian penggelembungannya. Luar biasa kan?
SMP, SMA luar biasa. Kami mohon nanti Dapodik itu sebelum diingankan ke pusat, itu Bapak Ibu kepala sekolah, walaupun di sana ada server ya, penanggung jawab Dapodik ya, dilihat lagi ya, amanah itu, amanah sekali itu. Karena dana BOS dikucurkan itu per siswa, ya kan? Jadi kalau siswanya digelembungkan 10 atau 20 aja sudah luar biasa, Ibu Bapak dapat surga. Surganya balik neraka. Nah, gitu ya. Hati-hati gitu ya. Terus yang ini belanja pemeliharaan dana BOS tidak sesuai ketentuan. Ya, jasa giro bunga bank belum disetor ke kas daerah atau negara. Ke negara ya, bukan ke kas daerah ya, ke kas negara ya. Jasa giro atau bunga bank disetor ke kas negara ya. Ini kami temukan belum disetor ke kas negara, ada juga ya dari sekolah-sekolah. Next, lanjut. Kekurangan volume ATK dan buku. Ini kami temukan juga ini. Kekurangan volume ya. Kelemahan pengelolaan barang persediaan atau habis pakai. Ya, kelemahan pengelolaan barang persediaan habis pakai biasanya tidak dicatat ya ini, tidak dicatat. Dia kalau beli terus langsung dipakai. Padahal harusnya kan ada kartu stok barang juga itu kan dicatat, barang arus barang itu keluar kemana juga harus dicatat ya. Karena barang persediaan barang habis pakai itulah yang gampang direkayasa untuk kita korupsi, untuk kita masuk neraka. Ini barang habis pakai ini, karena enggak katon, enggak kelihatan, ya. Terus ini kesesuaian realisasi. Waktunya 5 menit lagi. Waduh, ketidaksesuaian realisasi. Entar Mas Ginanjar sebentar. Ketidaksesuaian realisasi belanja di BKU, bukti pertanggungjawaban. Laporan kegiatan belum dibuat. Ini Pak masih ada laporan yang belum dibuat ini. Naskah perjanjian hibah juga belum dibuat, pajak juga belum dipungut dan disetor, masih ada ini. Penata usahaan KPU belum tertib. Jadi ada 36 kategori permasalahan ini, kalau bisa dari pihak direktorat untuk melakukan pembinaan di sekolah-sekolah ya, melalui siapa saya nggak tahu ya, supaya jangan terulang yang 36 jenis tadi ini. Nah, next, lanjut. Lanjut. Nah, dari 36 tadi ya, kita gembeskan lagi ada 12 temuan permasalahan, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang tidak memadai, PNS menerima honorarium. Ini yang 12 temuan tadi ini 12 dari 132 kita kategorikan menjadi 36, dari 36 kita terus lagi kita kategorikan menjadi 12 jenis temuan yang menonjol. Yang menonjol itu sering terulang dan permasalahannya yang berisiko tinggi. Ini yang nanti yang 12 temuan inilah yang akan kita berikan kepada menteri. Ini ya. Ini hati-hati Bapak ya. Nanti mulai tahun 2021 ya, sekolah-sekolah yang waktu itu kan tidak kita audit ya, jangan lagi diberi honor untuk PNS ya. Untuk kelebihan ATK, untuk pengadaan ATK, hati-hati Bapak Ibu harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Konsumsi juga begitu, fotokopi, listrik, transport, upah tukang dan sebagainya. Publikasi laporan juga harus dipublikasikan terbuka. Untuk RKAS juga harus disahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Persetujuan penggunaan dana BOS ini harus transparan ya. Persetujuannya ini oleh tim BOS, oleh sekolah, guru dan komite. Ya, ini kami temukan belum ada, tapi yang hadir di sini untuk tahun di 2021 harus semuanya mendapatkan persetujuan dari tim BOS dulu. Ya. Inventarisasi dan kodifikasi barang belum dibuat. Bapak Ibu kalau melakukan pengadaan barang harus segera dikodifikasi sebelum hilang. Ya, sebelum hilang harus dikodifikasi ya, supaya tidak hilang, supaya bisa terdeteksi sedini mungkin apabila kalau barang itu rusak atau hilang ya. Pencanangan penyaluran penggunaan dana BOS tidak memadai. Kemahalan harga. Hati-hati Ibu, Bapak, kemahalan harga kita sudah punya siplah. Ya, kalau pengadaan melalui siplah, walaupun tadi sudah diutarakan oleh Bu Sri, monggo. Kalau pengadaan yang di bawah 10 juta tidak ada pembanding, tapi kami harapkan adalah data bandingnya juga, ya. Karena di siplah itu kan banyak pengusaha itu, banyak toko. Ya, kalau bisa jangan langsung beli di toko A, walaupun juga tidak keharusan untuk ada data bandingnya ya, untuk toko bandingnya ya.
Tapi mohon dibanding-bandingkan dulu, harga yang termurah itulah yang kualitasnya bagus, Bapak Ibu mengadakan pembelian di situ. Karena itu termasuk Bapak Ibu melakukan efisiensi dana negara gitu ya. Walaupun di ketentuannya tidak ada, tapi mohon Ibu kalau beli, Ibu Bapak kalau beli jangan langsung beli, tapi ada data bandingnya. PBJ tidak menggunakan siplah. Mohon untuk tahun 2021 menggunakan siplah semua. Itu wajib sudah. Penggunaan dana BOS tidak sesuai RKS, perubahan RKS tidak dilakukan. RKS dibuat itu untuk dipedomani. Kalau membuat RKS sedemikian dipikirkan secara rigid dan rinci, untuk dipedomani apabila di tengah jalan tidak terjadi kesesuaian RKS dengan kebutuhan sekolah, bisa diadakan perubahan dan harus disetujui oleh dinas setempat. Saldo uang kas bendahara dana BOS melebihi 50 juta. Mohon Bapak Ibu jangan ada lagi ya yang menyimpan uang di atas 50 juta, riskan hilang. Lanjut. Nah, rekomendasi tidak usah saja, Son. Rekomendasi. Oke, terima kasih. Mas Ginanjar. Baik, Ibu. Masih ada waktu untuk Bu Tina? Silakan Ibu, 2 menit. Nah. Bapak Ibu yang terhormat, karena saya diberi waktu oleh Mas Ginanjar 45 menit, seolah-olah baru 5 menit kalau saya bicara ini. Belum ngomong semuanya ini ya. Padahal kesempatan. Masalah, Ibu. Iya, saking banyaknya masalah. Saya ini ya. Negara ini kolab, dunia ini kolab, tapi Bapak Ibu mindsetnya seperti kita itu tidak pandemi. Inilah yang saya sering ini. Bapak Ibu yang terhormat, nanti untuk data Dapodik, Bapak Ibu akuratkan lagi ya. Akuratkan lagi. Jangan ada penggelembungan data. Ya, itu Bu Tina minta jangan ada penggelembungan data jumlah peserta. Penggelembungan data 1, 2 itu saja sudah merugikan negara. Jangan, ya. Yang kedua, RKS dibuatnya secara rigid ya, walaupun sudah ada ketentuan dari Pak Supri tadi, ya. Ya 10 ini yang dilarang ini, yang di ini. Yang 10 yang bisa di ini pun Ibu Bapak harus memilah. Prioritas kegiatan itu yang harus dimunculkan dulu ya, prioritas kegiatan. Dan hati-hati, ini pandemi ya. Pandemi harus beda dengan tidak pandemi. Pengadaan ATK besar-besaran juga itu bisa muskil kalau Ibu adakan karena ini pandemi ya. Dan konsumsi juga begitu yang sudah Bu Tina utarakan tadi, harus hati-hati ya. Yang ketiga, Ibu, Bapak setelah menerima dana BOS dan dimanfaatkan sebagaimana keperluan sekolah, karena sekarang fleksibel ya, fleksibel tapi tetap ada rambu-rambunya, itu jangan lupa laporan. Bapak Ibu sudah menerima dana tapi segan membuat laporan. Padahal Bapak Ibu di era pandemi ini, nek sekolah datang juga, gitu ya. Kan susahnya begitu ya, karena tidak ada tatap muka gitu loh. Ya, pembelajaran via daring juga dibatasi hanya berapa jam begitu ya, walaupun shift berapa jam gitu. Tolong laporan itu paling penting itu ya. Ternyata di temuan audit tadi 132 itu diantaranya ada pelaporan yang belum dibuat, apalagi disampaikan. Padahal semuanya kan serba kan, ya Mas Ginanjar ya, serba itu pelaporan jangan lupa. Baik. Untuk itu saya pribadi dan ini Mas Ginanjar, ada teman-teman yang di belakang layar ini, yang di belakang ini juga ikut auditor, beberapa auditor, ya termasuk Maksun ya. Untuk pengelolaan di tahun 2021 lebih manis, lebih bagus lagi daripada di 2020 ya. Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sekolah-sekolah akan kita datangi untuk kita lakukan audit, walaupun oleh Inspektorat Kabupaten atau Kota. Kalaupun Ibu Bapak tidak diaudit oleh manusia, Bapak Ibu harus ingat Gusti Allah ada itu yang akan ngawasi. Itu pengawasan yang paling Ibu Bapak harus takuti. Itu aja pesan kami. Terima kasih ya. Terima kasih, sehat selalu, salam sehat agar nanti di tahun 2021 pengelolaan dan yang manajemen BOS yang di pusat ini berjalan harmonis dan lancar dan tetap amanah. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Agustina Susabto, atau kami biasa panggil Bunda Ibu Tina begitu.
pemaparan sampling hanya dari 3 provinsi, namun temuan masih sangat banyak. Ya, nah, 3 provinsi dan hanya berapa kabupaten itu? Baik Ibu. Ibu, ini mohon izin ada satu pertanyaan saja karena waktunya sangat terbatas yang datang dari Gugun Gunawan, Ibu. Untuk pemeriksaan Inspektorat Jenderal, samplingnya apakah ditentukan oleh dinas atau ditentukan oleh tim auditor Itjen, dan apakah akan ada audit lagi dari kementerian begitu Bu? Ya. Makasih Mas Ginanjar. Baik, saya kalau melihat wajahnya Mas Ginanjar ini kayak yang punya SK 165 itu loh. Ari Ginanjar ya Bu. Ari Ginanjar kok sampean rupane. Gini. Ya. Yang menentukan sampling sekolah-sekolah mana yang akan kita datangi itu adalah dari kita, dari Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini adalah Inspektorat 2 dan itu tim dibentuk Satgas. Ini yang kami akan menentukan, kami sekolah dengan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota. Setelah kami mendapat gambaran ini, kami koordinasikan dengan Dinas Kabupaten Kota dan Inspektorat Kabupaten Kota. Ya, jadi yang menentukan awal adalah kami. Ya. Untuk tahun 2021 kami akan melakukan pengawasan dana BOS. Ya, tapi kan tidak mungkin kami akan melakukan sekian ribu sekolah ya. Kami hanya sampling dan moga-moga Bapak Ibu banyak sholat tahajudnya supaya tidak kami audit gitu loh. Nah, kan? Jadi enak kalau begitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Tina. Berakhir sudah sesi ketiga yang dijelaskan oleh Ibu Agustina Susabto sebagai beliau sebagai auditor utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, demikian tadi 3 materi yang telah disampaikan oleh 3 pemateri yang luar biasa, temanya juga sangat dalam, pembahasannya juga sangat luas. Dan sebelum saya mengakhiri sesi yang dipandu oleh moderator, izinkan kami berpantun sedikit ini karena tadi Bu Tina luar biasa tegang sekali. Dan aku nggak bisa berpantun. Boleh Ibu, sekarang saya wakili Ibu. Coba pantunnya Baik, Ibu. Angka putus sekolah harus ditekan, masa depan siswa semakin cerah. Pengelolaan dana BOS kami webinarkan sebagai langkah edukasi sekolah. Perjalanan bus ke padang-padang sawah, kemujuran dan kesehatan harapan semua penumpangnya. Pengelolaan BOS gampang-gampang susah, kejujuran dan keterbukaan adalah kuncinya. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, demikian tadi paparan dari semua pemateri. Dengan demikian 3 jam sudah kami telah membersamai mendampingi acara ini. Untuk itu kami akan kembalikan ke Master of Ceremony, Mas Fadri. Sudah standby, Mas? Ya. Ya, siap. Baik, silakan. Ya, terima kasih Mas Ginanjar. Dari kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.